asersi manajemen yang besok materinya juga ini lebih diperjelas lagi. Mengenai materialitas juga agak diperjelas, resiko audit, bukti audit, jasa nilai tambah, dan komunikasi temuan. Ini sebenarnya lebih memperjelas saja sini. Proses audit adalah membangun pemahaman bisnis dan industri. Jadi kita harus, kemarin saya udah jelasin ini sebenarnya udah kita jelasin kemarin ya. Kita langsung ke materinya. Ini kembangkan ekspektasi pengetahuan dan bisnis dan industri. Kembangkan ekspektasi laporan keuangan. Jadi kita harus mengerti sebenarnya perusahaan itu seperti apa, resikonya di mana, yang material di mana. Jadi kita harus tahu gitu. Baru supaya tahu kita menentukan yang high risk yang di mananya gitu. Jadi kita harus mengembangkan ekspektasi terhadap laporan keuangan. Impact industri terhadap sistem informasi. Jadi bagaimana dia terhadap sistem informasi? Apakah dia sudah benar-benar memang sudah menerapkan full pakai IT gitu, atau udah tergantung kepada sistem informasi gitu. Jadi istilahnya dia tidak manual, tapi benar-benar udah semua adalah by online gitu. Jadi by sistem tapi online seperti bank gitu, saldonya berapa, laporan keuangan pun hari itu bisa di print langsung, diminta bisa langsung di print gitu. Jadi kalau dia udah seperti itu kan berarti udah benar-benar IT-nya canggih, berarti kita auditnya juga harusnya udah harus bagaimana dia terhadap industri itu. Baru kita mengenai evaluasi kelayakan estimasi akuntansi. Jadi estimasi ini juga kan sekarang ini kan yang lagi rame itu, yang dari dulu lah, dari PSAK 71, 55, kalau dulu 50, 55, itu kan banyak kan mengenai estimasi gitu. Jadi itu pun harus kita harus lihat estimasi yang dibuat oleh klien, contohnya untuk accrue, baru contohnya juga untuk deferred tax, kan banyak. Jadi termasuk employee benefit, itu kan semua asumsi gitu. Kita harus benar-benar bagaimana kita sebagai auditor melakukan audit terhadap estimasi atau asumsi-asumsi yang dibuat oleh perusahaan. Standar umum yang industri khusus seperti asuransi, asuransi, sekuritas, baru dana pensiun gitu. Dia kan industri khusus gitu. Jadi kita pertambangan kan industri khusus juga. Jadi kita harus mempelajari, membaca aturan-aturannya. Kalau kita seperti saya baru-baru ini ada dana pensiun, dia mau likuidasi, dia harus seperti apa ke OJK. Kita konsultasi juga ke OJK gimana proses likuidasinya nanti gitu ininya. Nah, ini baru dasar bagi jasa nilai tambah lain adalah mengenai evaluasi risiko bisnis, monitoring pengukuran kinerja dan kecukupan sistem informasi manajemen. Saya pikir ini kemarin kita udah bahas juga. Nah, ini ujian besok ini ada namanya, ini asersi manajemen. Ini udah besok nih, tinggal teman-teman tulis saja, baru ini dikembangkan ya. Misalnya itu tinggal Bapak Ibu kan besok bisa di Google. Kalau waktu ujian, kalau kemarin sih tadi sempat juga hubungin dengan bagian administrasi, tadinya mau ujian besok barang-barang, cuma saya bilang ini udahlah untuk kali ini kita ujiannya kayak ujian di rumah, jadi kayak berupa tugas. Jadi nggak perlu kita dari jam 8 sampai jam 11 besok. Tapi paling tidak jam 6 sore udah harus di email ke saya jawaban-jawabannya. Ya, dengan maksud saya kita mengembangkan. Jadi kita kan bukan anak S1 lagi gitu. Jadi kita udah, ini kalau teman-teman nanti kuliah ngambil S2, ini mata kuliah ini diakuin oleh program S2. Jadi harusnya sih, jadi kita nggak berpikiran yang seperti S1 lagi gitu lah, hanya hafal. Tapi bagaimana kita mengerti gitu. Oke, kita ini asersi ini kan di bawah ini udah jelasin apa sih namanya ekstensi atau kejadian gitu. Jadi apakah suatu aktiva atau kewajiban dilaporkan dalam ini neraca, masih neraca ya.
Kalau pakai etap ya pakai neraca, atau laporan posisi keuangan betul-betul ada gitu loh. Jadi jangan sampai umpamanya ada aktiva tapi nggak dicatat gitu, atau eh, aktiva yang harus sebelum masa itu dicatat. Ini sering kejadian ini, seperti saya bilang kemarin kan kasus Kimia Farma. Asetnya udah diakuin gitu, tapi sebenarnya belum. Di mana dimunculkan AR pada pendapatan. Harusnya itu bukan periode tahun itu, tapi ditarik gitu. Dan lebih parahnya, harga pokoknya nggak dibawa, yang dibawa hanya adalah pendapatannya gitu, AR pada pendapatan, tapi HPP-nya nggak diakuin. Harusnya kan mencatat inventory pada HPP gitu. Jadi inventorinya nanti baru di Januari dicatat. Jadi HPP pada inventory. Jadi double nih, jadi seolah-olah asetnya gitu, ya. Jadi itu maksudnya di sini. Benar nggak gitu terjadiannya gitu, ya. Apakah transaksi yang dilaporkan dan laporan betul-betul terjadi? Nah, itu seperti tadi saya bilang, benar nggak terjadi tuh? Itu artinya ekstensi atau keterjadian. Benar nggak terjadi? Jangan-jangan di karang-karang atau invoice fiktif gitu. Ya. Supaya bagaimana pendapatannya besar, karena mungkin ada kepentingan untuk perbankan. Atau biayanya itu benar nggak terjadi? Jangan-jangan biaya fiktif, dibikin biaya perjalanan atau biaya apa gitu, yang seharusnya belum terjadi gitu. Ya, jadi itulah definisinya. Besok teman-teman bisa kembangkan lagi artinya ini ya. Apa sih kelengkapan gitu? Apakah seluruh aktiva atau kewajiban atau dalam transaksi harus dilaporkan dalam laporan keuangan gitu? Sudah dilaporkan. Jadi benar nggak gitu? Jangan sampai umpamanya ada kewajiban. Jadi kecenderungan oleh perusahaan biasanya sebagai auditor, kalau kita berpikir negatif istilahnya, itu selalu sila perusahaan itu mencatat asetnya lebih besar, tapi kewajibannya mencatatnya lebih kecil gitu. Jadi makanya kalau kita konfirmasi kayak AR, kita selalu sebut jumlahnya, kita cantumkan jumlahnya gitu. Tapi kalau kita hutang, biasanya konfirmasinya kita kosongin supaya orang pihak yang di sananya mencatat sesuai dengan pembukuannya. Apakah benar hutang kita gitu? Karena kecenderungan orang itu, jadi mengecilin hutang tapi membesarkan aset gitu. Ya, kelengkapan gitu. Jadi nanti benar nggak asetnya dicatat dengan benar gitu. Oke. Apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dilaporkan laporan keuangan dengan jumlah yang tepat telah sesuai dengan berdasarkan prinsip penilaian, prinsip matching, kelayakan estimasi, konsistensi penerapan prinsip. Maksudnya prinsip penilaian, apakah contohnya inventory itu udah dicatat dengan benar gitu. Jangan-jangan seperti yang kemarin, kasus kemarin, opini yang contoh kemarin adalah bahwa persediaan itu masih dicatat harga pokok, padahal sebenarnya NRV itu net nilai present value nilai realisasinya itu lebih kecil, harusnya dicatat adalah NRV gitu loh. Jadi bahwa nilai yang realisasinya yang dicatat gitu, bukan harga perolehannya. Nah, itu prinsip penilaian. Atau AR-nya, AR yang dicatat itu kemungkinan besar itu udah mungkin, apalagi dengan PSAK 71 sekarang nanti itu harusnya AR-nya itu umpamanya ada 10 miliar dicatat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dia itu udah banyak yang harus sudah dicadangkan atau udah harus di allowance, mungkin bisa lebih 50% gitu. Ya. Prinsip matching, seperti yang tadi saya bilang, prinsip matching. Dia AR-nya diakui sama pendapatan, tapi inventorinya ditunda pengakuannya. Jadi nggak matching gitu. Harusnya kan pendapatan diakui, harusnya cost-nya juga diakui. Kelayakan estimasi, contohnya gini, kalau kita di PSAK 45, PSAK mengenai employee benefit, ya, itu kan harus banyak asumsi-asumsi yang digunakan. Contohnya tingkat mortality, tingkat diskon rate, tingkat kenaikan gaji gitu loh. Jadi ini harus sebenarnya
kita jangan nanti biarpun aktuaris yang melakukan perhitungan, kita pun harus mempertanyakan si aktuarisnya, ini dasar-dasar asumsi yang digunakan apakah udah benar. Contohnya kenapa menggunakan tingkat diskon rate 8%, sedangkan dasarnya dia apa gitu loh. Atau kenaikan gaji mungkin hanya 5% tapi dibuat 10%. Jadi macam-macam. Jadi dan dasarnya itu kita harus minta kertas kerja dari kita diskusi dengan si aktuarisnya gitu. Ya. Konsistensi penerapan akuntansinya juga gini. Jangan main berubah aja dari metode, contohnya dari metode FIFO ke metode average, atau dari metode double declining ke metode straight line. Itu kita harus konsisten. Sekarang sih bisa berubah, tapi kan dasarnya harus jelas. Kenapa berubah? Jangan tiap tahun berubah, tapi harus jelas perubahannya. Gitu. Oke. Nah ini penyajian dan pengungkapan. Apakah sekarang kan pesaka dengan pesaka kita kalau di luar etap, pesaka itu harusnya sekarang itu SAK besar istilahnya, atau pesaka yang berbasis internasional standar, itu adalah di full disclosure gitu. Dia harus terkenal dengan full disclosure. Jadi penyajiannya dan pengungkapannya harus full kalau menggunakan pesaka besar atau namanya pesaka yang berbasis internasional standar, IFRS gitu. Tapi kalau etap kan beda ya. Jadi teman-teman tahu kan ya beberapa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sekarang ini kalau ada namanya standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, ada namanya standar akuntansi yang non akuntan non namanya etap, non entitas publik gitu. Jadi ada namanya akuntansi pemerintahan gitu. Jadi ada beberapa standar akuntansi yang ada di Indonesia. Termasuk ada namanya akuntansi syariah gitu. Jadi sekarang ada juga akuntansi UKM gitu. Jadi sekarang ada tambahan sekarang. Jadi kalau dulu 4 berkembang, kalau dulu 1, sekarang berkembang jadi ada etap, ada PSAK berbasis FRS, ada akuntansi pemerintahan, ada akuntansi syariah, ada akuntansi UKM sekarang ini. Jadi ada 5 sekarang. Tadinya rencana mengenai akuntansi mengenai nirlaba juga mau dipisah, tapi sampai sekarang belum. Makanya mengenai pesaka mengenai nirlaba, makanya sekarang berada dibilang banci ya, karena bisa menggunakan, kalau umpamanya yayasan itu bisa menggunakan etap, tapi juga bisa menggunakan IFRS gitu. Karena dia sendiri ada di pesaka yang berbasis IFRS gitu. Jadi memang untuk pesaka khusus mengenai nirlaba, ya memang masih belum. Tapi itu ada wacana mau dibikin akuntansi tersendiri gitu. Kayak tadi itu pesaka berbasis IFRS, pesaka pemerintahan, pesaka syariah, pesaka etap, pesaka nirlaba. Jadi nanti mau ada lagi muncul pesaka mengenai nirlaba. Tapi sampai sekarang belum. Dia sekarang masih ada di pesaka yang berbasis IFRS. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai materialitas. Adalah suatu besaran yang di atasnya sebuah penghilangan atau tidak akurat. Ini kemarin kita udah bahas. Ini juga kemarin, resiko. Ini juga kita udah bahas kemarin. Ini yang belum ya. Nah ini kecukupan bahan, apakah materialitas dan resiko, faktor ekonomi, ukuran. Nah ini juga kemarin sudah kita udah bahas. Jasa nilai tambah, maksudnya kita bisa business planning, risk assessment, business valuation. Ini maksudnya ini nilai tambah kalau kita umpamanya di kantor akuntan mau menambahkan jasa yang kita bisa berikan terhadap klien gitu. Jadi nggak hanya khusus jasa akuntansi doang gitu, nggak khusus jasa perpajakan. Tapi ini pun bisa kita kerjakan gitu. Maksudnya business planning kita bikin susunin gitu.
risk assessment juga bisa. Tapi kalau bikin ini kita kalau bisa jangan melakukan audit lagi terhadap melakukan general audit lagi terhadap perusahaan tersebut, tapi kita bisa memberikan jasa di luar audit gitu. Termasuk menyusun sistem desain kita juga ada gitu. Laporan komunikasi temuan, laporan atas laporan keuangan, komunikasi yang harus dikomunikasikan. Jadi kita harus laporan auditor kita harus berikan ya, yaitu berupa laporan audit report, apakah opini kita wajar, pengecualian, atau dengan modifikasian gitu, atau dengan paragraf tambahan. Baru komunikasi lain yang harus dikomunikasikan adalah mengenai pengendalian internal kontrol, apakah bagus, kebijakan akuntansinya, apakah perlu dirubah, atau sebenarnya dia nggak cocok sebagai dia cocoknya jenisnya itu straight line gitu, karena jenis usahanya juga bukan yang memproduksi di awal-awal, tapi dia jangka panjang, harusnya cocoknya straight line daripada double declining gitu. Bisa kita diskusikan mengenai pertimbangan estimasi juga mengenai umur. Contohnya sekarang kan kalau dulu umur 20 tahun tetap akan 20 tahun gitu loh, nggak boleh kita rubah. Tapi dengan PSAK 16 yang sekarang, bahwa umur ekonomis itu pun kita bisa umur ekonomis pun kita bisa rubah gitu. Contohnya gini, gedung itu kalau secara perpajakan 20 tahun. Tapi dulu orang bagi 20 ada bisa. Jadi kalau komersial bisa 30 tahun, bisa 30 tahun, bisa 25 tahun, tergantung kondisinya. Jadi contohnya kita membuat suatu gedung 20 tahun. Pas udah berjalan 10 tahun, kita lihat nih gedung kita ini enggak hanya 20 tahun, bisa 20 tahun lagi. Berarti kita harus menjadi umur ekonomisnya itu bisa bikin 30 tahun. Tapi harus ada dasarnya gitu loh. Jadi kalau pajak sampai kapanpun dia kan karena dia udah diatur regulasi bahwa pajak tetap akan 20 tahun dan dia harus metode straight line gitu. Jadi udah ada aturannya. Ada maksud saya dia sangat ini kayak aturan gitu yang udah di baku gitu loh aturannya. Tapi kalau PSAK sekarang ini, PSAK 16 contohnya, dia bisa harus malah tiap tahun harus dievaluasi berapa lagi umurnya. Jadi itu penyesuaian audit yang signifikan. Kalau ada adjustment harus dikasih tahu sama klien ini bahwa ini ada kita berikan daftar adjustment dan mereka setuju atas daftar adjustment yang kita lakukan. Ketidaksesuaian dengan manajemen. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan ke manajemen, itu termasuk regulasi, termasuk standar akuntansi, yang mereka belum yang belum mereka bukukan ke depan, kita berikan masukan-masukan gitu. Ya. Konsultasi dengan akuntan lain gitu. Maksudnya di sini kita bisa berkonsultasi dengan akuntan lain, bukan akuntan publik. Jadi maksudnya dengan akuntan yang ada di sana pun kita bisa berkomunikasi gitu. Dan kesulitan apa yang ditemuin supaya tahun depan kita nggak deadline-nya bisa meet atau bisa lebih cepat. Jadi kita harus kesulitan yang selama ditemuin selama audit itu harus kita komunikasikan supaya hal itu nggak terjadi. Contohnya kerjasama dengan klien, dengan stafnya kita nggak bisa kerjasama dengan baik. Ada mungkin bagian tertentu, contohnya itu sering terjadi. Contohnya itu contoh pengalaman lah ya. Kadang-kadang itu sebenarnya bukan suatu secara teorinya sih enggak. Contohnya kalau klien kita itu cowoknya gimana gitu ya. Kita kalau kirim klien cewek, staf cewek, itu biasanya datanya lebih cepat gitu. Kadang-kadang seperti itu. Atau ibu-ibu gitu. Kalau kita kirim cowok, mungkin komunikasi karena itu mungkin udah hukum alam ya, gitu. Jadi kadang-kadang hal seperti itu pun kita pikir bukan maksudnya dalam arti kita ini, tapi bagaimana berkomunikasi gitu. Jadi iya Pak, benar Pak. Chinese terutama Pak, benar Pak. Jangan gitu juga Mas Agus.
Iya, ini masuk jangan ke pengalaman, Pak. ya. Tapi at least itu kan mungkin hukum alam lah, kalau cewek gitu ya. Dia kan, Pak, tolong dong Pak, kalau dirayu sedikit kan. Nanti saya dimarahin sama manajer saya kalau ini nggak tepat waktu, tolong dibantu gitu. Besoknya mungkin datanya udah. Ini saya pengalaman pribadi lah, banyak seperti itu. Ya, apalagi kalau umpamanya ke ibu-ibu juga, kalau kita kirim orang, kan mungkin dianggap anak atau gimana, Bu, tolong dong saya ini gitu. Kadang-kadang saking baiknya, kadang-kadang klien itu bawa makanan gitu, dikasih sama staf kita, udah sarapan belum? Kalau enggak nih saya bawain sarapan besok ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ya itu yang sepanjang tidak mengurangi inilah, mengurangi independensi. Tapi itu adalah bagaimana menjalin komunikasi supaya deadline kita tercapai gitu. Jadi kadang-kadang di luar teknis pun kadang-kadang memang ya kita harus belajar. Makanya perlu auditor itu jam terbang gitu ya. Makanya kenapa auditor itu saya bilang itu kalau kita mau kerja itu bagus mulai dari kontrak kontan dulu. Ya salah satunya gitu. Pengalaman berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana contohnya dengan orang Batak itu biasanya kan belum apa-apa udah ngegas gitu loh, udah apa gitu. Ah, maunya kamu apa? Data apa yang diminta gitu. Kadang-kadang seperti itu. Padahal tapi kalau kita udah terbiasa oh itu hanya biasa itu kalau orang Batak, contohnya nggak semua orang Batak ya kayak gitu ya. Maksud saya ada yang kayak gitu. Contohnya saya ke orang pernah dulu saya nggak udah salah satu ke Salatiga gitu ya. Saya dengan nada saya yang kencang, mereka udah grogi gitu. Pak, kok bisa kayak gini? Datanya kok bisa berantakan? Wah, kita kan gayanya kayak seperti mereka berpikir ini galak banget ini orang. Jadi setiap saya datang ke sana itu mereka udah pucat gitu. Akhirnya suatu saat saya bertanya ke mereka, ini kenapa seperti ini? Kok saya datang kayaknya bukan komunikasi yang bagus, tapi kok kayak ada jarak. Padahal kita kan nggak perlu ada jarak supaya komunikasinya bisa cepat. Mereka bilang menurut kita awal-awalnya bapak ini galak banget gitu. Nah itu akhirnya kita banyak bisa bilang, oh berarti saya kemarin itu salah. Harusnya saya harus memperbaiki komunikasi gitu. Jadi banyak memang untungnya kalau kita belum lagi kita bicara kesulitan-kesulitan. Kalau kita bicara di kantor akuntan, kita dalam seminggu atau 2 minggu kita bisa beda perusahaan, beda masalah. Bisa dari perusahaan manufaktur, besoknya kita perusahaan yayasan, atau bisa kita perusahaan dagang, atau bisa perusahaan jasa gitu. Jadi macam-macam. Jadi pengetahuan kita pun makin luas dan jenis ininya pun berbeda-beda, apa jenis transaksinya pun berbeda-beda sehingga kita makin mengerti gitu ya. Jadi ya itulah untungnya kalau kita bekerja di kantor akuntan yang selama ini saya alami. Kita belum lagi kita keluar daerah, pergi ke Irian Jaya, pergi ke Sumatera, kita kan harus mengkomunikasikan bagaimana cara kita ini supaya komunikasinya yang baik sehingga kliennya juga respect gitu. Tapi biarpun kita berkomunikasi yang baik, tapi kalau kita yang nggak ada isinya, contohnya nggak ada tahu standar, contohnya sekarang lah PSAK 71, 72, 73, itu nggak tahu teman-teman sekarang udah nguasain belum gitu ya. Karena sekarang udah berlaku. Jangan nanti sampai ditanya teman-teman, klien Pak ini gimana nih diajak diskusi gitu. Kita nggak tahu, itu repot gitu. Sedangkan kita sebagai akuntan, menurut kadang-kadang menurut klien itu ya kita memang jauh lebih pintar dari mereka sehingga waktu waktu kita datang udah ditanya gitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mereka nggak ngerti. Ada saya pikir ini sebenarnya saya hanya merangkum yang dari kemarin-kemarin ya. Dari teman-teman yang lain ada masukan? Izin Pak bertanya Pak. Pak siapa nih Pak? Saya Nuim Pak. Pak Nurdin ya? Saya Nuim Pak, Nuim. Oh iya Pak, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terkait dengan aktuari tadi Pak. Ya, silakan. Aktuari ya. Jadi terkait dengan perhitungan imbalan pasar kerja Pak, PSAK 24. Ya, nah ini kan ya biasanya kan itu dihitung oleh aktuaris Pak ya. Iya. Nah saya kebetulan pernah sebagai itu Pak head departemen aktuari. Jadi apa mungkin Bapak punya pengalaman atau mungkin teman-teman atau menurut Bapak bagaimana? Misalnya kan dalam perhitungan imbalan pasar kerja tadi kan Bapak ada singgung juga terkait dengan berbagai macam asumsi
Ya, yang digunakan gaji, ya diskon rate, dan juga yang signifikan sebenarnya terkait dengan tabel mortality rate, Pak. Iya, benar. Nah, mortality rate yang dipakai aktuaris sekarang ini kan sesuai SPAI, Standar Profesi Aktuaris. Indonesia kan tidak punya, Pak. Dia menggunakan modelnya Amerika gitu ya. Nah, tentu life expectancy Amerika sama Indonesia tentu berbeda, saya kira. Berbeda tingkat ini. Nah, yang mau saya tanyakan gini, Pak. Kalau misalnya terjadi dispute, karena saya tahu biasanya kan akuntan kan atau kantor akuntan publik kan akan bertanya kepada aktuari asumsi-asumsi apa yang dibangun. Karena dampak dalam perhitungan PSAK imbalan pasar kerja ini, PSAK 24 ini tentu akan meningkatkan beban pada tahun berjalan. Nah, bisa meningkatkan, bisa menurunkan, tergantung asumsi yang digunakan kan. Nah, ya. Betul, Pak, betul. Nah, maksud saya, Pak, kalau misalnya terjadi dispute antara aktuari sama kantor akuntan publik, apa memungkinkan, Pak, aktuari KAP dalam memberikan opini, memberikan opini yang modifikasi untuk yang dispute tadi, Pak, terkait dengan imbalan pasar kerja tadi, Pak. Jadi gini, Pak. Ya, Pak, siap. Makasih, Pak. Jadi saya pernah pengalaman itu dulu ya. Kita kan pertama-tama tuh klien saya dulu, saya nggak usah sebut lah ya. Klien kita kan dulu masih pertama-tama awal aktuaris, kita itu ya udah, pokoknya aktuaris udah orang profesional, kita nggak perlu lagi gitu loh, Pak. Pokoknya kita ambil dari si aktuaris gitu. Akhirnya pindah itu klien, pindah ke Deloitte. Ya saya sebut lah ya, tapi yang penting kliennya nggak sesuai. Pindah ke Deloitte, mereka kan seperti saya bilang kemarin, mereka harus review kertas kerja kita dan review beginning balance. Mereka mempermasalahkan asumsi yang atas ending balance atau beginning balance buat dia tahun itu gitu loh, yang tahun beginning balance buat dia. Asumsikanlah, anggaplah tahun 2020 di audit. Saya ngaudit 2019. Saya menggunakan aktuaris, tapi itu yang dulu ya, karena kalau sekarang kita udah biasanya kita udah apa namanya, udah review gitu loh. Kita udah biasanya berhubungan dengan aktuaris, mempertanyakan dasar-dasar asumsi yang digunakan. Jadi biasanya mereka akan menggunakan aktuaris, Pak. Jadi tadi, jadi sepanjang aktuarisnya asumsinya kan ada perdebatan. Kita pasti juga kan yang kita bawa juga kan aktuaris yang punya kompetensi juga gitu loh, Pak. Bapak juga kan pasti punya kompetensi. Nanti pasti kan ada titik temunya, Pak. Sebenarnya asumsi yang digunakan itu dasarnya apa gitu loh. Jadi sepanjang maksud saya itu kita bisa komunikasikan, biasanya sih pengalaman saya belum pernah mengkualifikasi yang dihitung aktuaris, dan aktuaris selama ini pun sepanjang kita pertanyakan dan menurut kita reasonable sih harusnya nggak masalah, dan aktuaris pun mereka juga akan menerima kalau menurut kita asumsi yang digunakan terlalu tinggi gitu loh. Contohnya mengenai diskon rate, kan ada range-nya itu ya, Pak ya. Ya betul, Pak, ada range-nya. Kita kalau menurut kita range itu terlampau kecil, ya kita, maksud saya, kita jangan di batas minimum atau di batas maksimum, kita di tengah gitu, bisa juga. Jadi jangan terlampau di atas gitu ya, kayak gitu. Atau kalau tingkat mortalitas tadi ya memang kita belum ada, ya mau nggak mau semua saya lihat yang pakai yang dari Amerika tadi gitu loh, itu. Yang paling sering yang salah satu asumsi memang kita tanya mortalitas, ya memang suka kita tanya. Atau kenaikan gaji dasarnya dari mana gitu loh. Sepanjang itu bisa kita buktikan semua dan dasarnya si aktuaris bisa sih, sebenarnya kita nggak pernah masalah gitu loh, Pak. Jadi kita pembayaran pesangon juga itu, Pak, pembayaran dicek juga itu. Kenapa, Pak? Pembayar pesangon gimana, Pak? Pesangon yang biasanya kan. Iya. Jadi kan yang dicatat sama yang dibayar kan harus klop, Pak. Gitu. Oh ya, itu pasti si aktuaris kan akan, itu biasanya kan minta daftar dari si perusahaan berapa yang dibayar atas dari yang udah di-accrue, pesangonnya berapa yang udah di-accrue, kan bisa juga bertambah dari, contohnya kan diasumsikan dulu untuk satu orang 1 miliar, bisa aja di aktual realisasinya jadi 1,5 miliar, kan bisa aja gitu Pak Amin ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi itu sih nggak masalah, sepanjang kembali kan sepanjang data, kita kan itu biasanya kita diskusi meeting. Kalau biasanya saya, kalau ada hal-hal yang penting kayak gini, kita ketemu aktuaris, kita biasanya ketemu bertiga, yaitu klien,
kita sama si aktuaris gitu. Jadi tahu nih bahwa data yang diberikan oleh klien itu apa udah sama yang ke kita, data karyawannya udah sama belum yang ke kita dengan yang ke si aktuaris. Jangan sampai berbeda gitu. Atau tingkat gaji yang diberikan ke si perubahan tingkat gaji yang diberikan ke si klien, yang diberikan klien ke aktuaris jangan sampai berbeda dengan kayak kita dengan cash aktuaris. Atau tadi itu pembayaran pesangon tahun berjalan gitu. Kalau ada yang di PHK. Jadi memang itu ya kita biasanya bertiga itu meeting ya 2 jam 3 jam biasanya selesai lah biasanya. Karena juga si aktuaris sekarang juga kalau dulu awal-awal kan masih banyak, kalau yang sekarang sih saya lihat udah banyak ini ya, udah bagus lah gitu, udah aktuaris yang saya kebetulan kita ada beberapa aktuaris kerjasama ya. Kalau untuk lokal biasanya ada kita pakai Dai Mandiri, ada apa namanya, ada Pointer, ada beberapa yang saya lihat di aktuaris yang cukup bagus gitu. Ada apa lagi tuh? Ya Pak. Artinya sih Pak, artinya kita mungkin itu kali Pak ya lebih kepada mendengar mendapatkan penjelasan asumsi-asumsi yang dibangun oleh aktuaris dalam menghitung PSAK 24 itu seperti apa. Asalkan dia reasonable, mungkin akuntan tidak dalam dalam kapasitas untuk mengkualifikasi kali Pak ya. Sepanjang maksud saya seperti tadi Pak, sepanjang kita berkomunikasi, Pak, ya, berkomunikasi, kita tanya kenapa asumsinya kok bisa berbeda dengan aktuaris lain. Kan kita juga kan banyak aktuaris juga kayak di kantor saya itu bisa berapa aktuaris, 5 atau 10 aktuaris yang kita bisanya kerjasama gitu loh Pak. Oke Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Jadi kita kan dari asumsi-asumsi yang digunakan, contohnya kan mungkin kayak diskon rate, itu kan harusnya kan nggak jauh-jauh beda Pak kan. Mungkin kalau tingkat gaji antar perusahaan bisa berbeda gitu. Kalau kayak tingkat mortalitas juga harusnya asumsinya juga kan nggak berbeda-beda, nggak jauh gitu. Jadi harusnya dengan asumsi-asumsi yang dibangun harusnya bisa kita komunikasikan gitu loh Pak. Dan oke, biasanya sih si aktuaris akan menerima kalau kita memang benar, kita bilang, oh ini si aktuaris ini kenapa asumsinya begini, ke kamu kenapa begini. Dasarnya kan kalau menurut kita sebagai auditor, udah sesuai dengan standar, dengan ini ya kita akan hampir nggak pernah lah kita kualifikasi. Karena kita bangun, si klien udah bayar mahal-mahal aktuaris, kita kualifikasi, kasihan juga nanti kliennya gitu. Iya betul Pak. Ya. Ada yang lain Pak? Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Ada yang lain? Pak Didi, ini Bapak dosen Bapak guru kita nih. Ya Pak. Ada yang mau ditanya Pak? Pak, masalah revaluasi aset, kalau berarti kalau termasuk aset tetap, kalau bangunan kalau tanah revaluasinya gimana tuh Pak? Maksudnya tanah revaluasi gimana Pak? Ya misalkan kalau revaluasi kan berarti dinilai kembali ya Pak ya? Jadi gini misalnya, Pak. Ya. Kenapa misalnya, tentunya kan harga perolehan pertama kan berbeda fair value-nya ya. Kalau misalnya kalau beli tahun 2019 kan berbeda dengan 2020. Gimana itu Pak? Jadi gini, ini sebenarnya cuman saya karena kantor akuntan ya. Saya bicara ini PSAK nih berarti ini kan. Kita bicara PSAK 16. Di Indonesia bisa memilih, tapi harus konsisten. Kita mau menggunakan metode harga perolehan atau metode revaluasian, gitu. Kalau kita menggunakan metode revaluasian, kita harus melakukan revaluasi setiap paling lama itu 5 tahun. Tapi kalau perubahan kemungkinan harga seperti itu, kalau kita memilih metode revaluasian kita harus melakukan revaluasi setiap tahun apabila perubahan harga signifikan. Tapi kalau enggak signifikan, di PSAK-nya dibilang paling tidak dalam 5 tahun harus kita suruh independen yang melakukan evaluasi gitu loh. Jadi harus dipanggil penilai appraisal, melakukan penilaian terhadap fixed asset tersebut. Tapi kalaupun enggak itu, kalau kita menurut kita kemungkinan kalau ada impairment, penurunan nilai, kita harus turunkan. Umpamanya gini loh, kayak bangunan. Menurut kita bangunan itu udah umurnya sudah nggak mungkin, yaitu kita harus mungkin lakukan impairment atau umurnya. Jadi yang Bapak bilang tadi, kalau dia naik sih nggak ada masalah. Kalau dia menggunakan metode cost gitu. Kalau naik ya,
Tapi kalau di metode revaluasian kita harus bukukan. Gitu loh, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Didi. Ada yang lain? Ada Pak Partomuan, gimana Pak Partomuan? Hadir Pak. Belum hadir, ada yang Pak mau didiskusikan Pak. Kalau bisa jangan bertanya ya, mendiskusikan juga, sharing juga, ya. Saya Pak. Ya silakan Pak. Hatta Pak, mau tanya Pak. Silakan Pak Hatta. Saya sharing aja Pak, tahun 2019 yang lalu ada perusahaan Pak diaudit. Cuma dia itu menarik pendapatannya Pak 2020 ke 2019 Pak. Itu yang bahaya tuh. Omset laba dia besar. Sebenarnya bukan laba sih yang diutamakan itu, tapi RE-nya Pak, laba ditahannya. Pendapatannya Pak, supaya bagus gitulah. Iya, artinya ada syarat dari pemberi kerja dia bahwa laba ditahan itu tidak boleh di bawah 10 M Pak. Itu bagaimana ya Pak kita ininya? Apakah ini termasuk pelanggaran atas keterjadian atau eksistensi apa gimana Pak? Pelanggaran Pak, keterjadian gitu. Jadi sebenarnya kan belum terjadi kan, gitu. Nah ini saya nih hari ini juga ada gitu klien, saya malah mengundurkan diri, menarik diri gitu. Jadi dia menarik, itu tadi dia menarik pendapatannya karena dia nanti kalau umpamanya labanya itu dia punya tingkat likuiditas ke bank rendah gitu. Nah, sekarang saya bilang kalau kamu nggak mau di-adjust, itu ya kita mengundurkan diri kalau nggak dikualifikasi gitu loh. Iya, jadi Pak, kalau sempat terjadi auditornya tahu, ya itu auditornya kalau suatu saat, ya itu bisa masalah. Contohnya kayak Kimia Farma, persis seperti itu tuh. Kimia Farma itu dulu yang waktu Deloitte, kan obat-obat mungkin bukan sengaja juga Deloitte, tapi karena di sana orang pintar, ya waktu itu ya itu obat-obat itu kan ribuan, mungkin bisa ratusan ribu, ya itu pendapatannya ditarik, kosnya kosnya nggak dibukukan gitu. Jadi pendapatan harusnya Januari ditarik jadi pendapatan di Desember. Desember betul Pak. Nah HPP-nya malah nggak di-adjust. Kalau masih di-adjust tadi masih match ya. Gitu. Iya Pak. Ini parahnya lagi, udah pendapatannya ditarik, inventorinya nggak di HPP atas inventorinya nggak di-adjust. Itu kan lebih parah. Akhirnya kan mereka targetnya waktu itu direksi ingin dapat bonus atau apa gitu. Itu banyak itu yang saya bilang itu sangat beresiko. Makanya saya bilang saya sendiri kalau ada kayak gitu saya kalau nggak mau di-adjust ya kita mengundurkan diri. Kalau material ya kita bicara materiality ya. Iya Pak, material makanya Pak. Ya kalau material sih ya akuntannya bisa kena gitu. Kalau apalagi sampai nanti diperiksa P2PK, diperiksa YAPI gitu, itu kantor akuntannya ya bisa bermasalah gitu loh Pak. Iya Pak. Kemarin waktu ketemu dengan klien memang kliennya juga udah sampaikan Pak bahwa untuk pindahan tarik pendapatan itu ke 2019 itu memang sudah izin Pak, artinya sudah ada komunikasi dan konsultasi dengan AR Pak. Dengan AR maksudnya orang pajak? Dengan pajak Pak, iya. Sehingga mereka kliennya nggak mau itu diutak-atik Pak, sehingga ada pendapatan itu dianggap wajar Pak sama klien. Kita tidak bisa. Ya, itu kan bisa benarin nggak? Bisa benarin AR. AR-nya kan nggak mengerti standar akuntansi kan? Kan nggak mungkin lah. AR pun saya pikir sih nggak mungkin lah. Harusnya sih menurut saya, karena AR sekarang juga harusnya juga mereka mengerti akuntansi. Jadi harusnya sih mereka nggak setuju itu. Kecuali si AR kan mengenai PPN mungkin ya. PPN boleh diakuin, tapi mungkin kan tapi secara pendapatan harusnya sih nggak boleh gitu. Kan ada timing difference gitu contohnya. Jadi ini invoice tapi pendapatannya harusnya belum bisa dicatat, bisa aja udah di-invoice gitu. Tapi sebenarnya jasa itu atau barang itu belum terdelivery kan, itu kan jadi masalah juga gitu. Iya Pak, memang kita datanya juga dari invoice mereka Pak, dan mereka menyerahkan ke kita bahwa data-data yang dikasih itu 2019 Pak, tapi keterjadiannya itu di 2020 Pak, Januari, Februari. Januari itu yang menjadi masalah Pak. Jadi itu sering juga kayak gitu. Itu kan invoice. Kan kalau kita baca definisi dari Pesaka 72 sekarang atau Pesaka mengenai pendapatan, itu kan harusnya pendapatan diakui pada saat terdelivery kan.
jasa atau barangnya terdeliver. Kalau jasa kita atau barang kita belum berpindah kepemilikannya, masa kita akun sebagai pendapatan, kan nggak benar. Gitu. Belum lagi nanti pendapatan diakun, apalagi kosnya nggak diakun. Kalau kosnya diakun masih agak ini gitu. Ya. Jadi kalau saya sendiri, ini hari ini ada kasus juga kayak gitu, ada klien minta itu seperti itu, saya bilang kalau kamu nggak mau ya itu kita mengundurkan diri dari padahal kita udah hampir mau selesai audit gitu. Pas kita kasih adjustment, mereka keberatan. Dia minta ketemu sama saya bilang saya nggak mau ketemu. Saya bilang sama manajer saya udah kita mengundurkan diri bila perlu gitu. Iya. Iya Pak. Ya. Iya, Karena Pak. kita nggak tahu besok kejadian ada rekan bisnisnya pemegang saham atau apa nanti tiba-tiba ada kejadian 2 tahun lalu ya contohnya kayak PT-nya Beni Cokro kan yang TBK itu kan ada juga yang kayak gitu juga kan. Ada pembengkakan pengakuan pendapatan yang bergerak di bidang bahan makanan itu kan. Iya. Jadi kita nggak tahu padahal auditornya udah beberapa tahun yang lalu tuh Amreba diusupkan, tapi sekarang jadi keangkat karena antar pemegang saham ribut gitu. Iya Pak. Oke, ada hal yang lain Bapak Ibu? Makasih Pak. Tadi si Pak Partomuan mau bertanya, tadi Pak Partomuan, Tambunan ini kita di online ini kan hari ini nih terakhir nih kita nih. Jadi kalau ada yang mau ditanya-tanya, saya buka nih. Ya Pak Partomuan tadi mau nanya? Ada sih Pak. Silakan Pak Partomuan. Jadi saya pernah terima klien, waktu itu permintaannya sebenarnya untuk audit investigasi Pak. Itu. Cuman saya bilang sama klien, Pak, syarat untuk investigasi itu harus ada general audit dulu. Jadi karena audit terakhir kan 2018 Pak, 2019-nya belum. Nah itu menurut Pak Juara gimana Pak? Sebenarnya kalau ada investigasi itu bisa langsung. Kalau ada investigasi nggak ada kaitannya dengan general audit Pak Partomuan. Oh tidak ada Pak ya? Nggak ada. Jadi tergantung. Bapak namanya ada investigasi gitu kan kita bisa akun tertentu gitu atau bisa secara laporan keuangan keseluruhan. Jadi nggak ada kaitannya dengan general audit si Pak Partomuan. Baik. Jadi kalau saya sendiri, Pak, ya? Kenapa Pak? Bisa langsung sebenarnya Pak ya? Bisa karena kita melakukan audit kan terhadap laporan keuangannya gitu. Kalau saya terus terang karena kita nggak ada ahli investigasi, saya banyak juga beberapa kali diminta dan ini buntut-buntutnya bisa ke pengadilan gitu loh Pak. Ya Pak. Gitu. Jadi kalau karena kita nggak ada ahli, dokumennya asli, dokumennya palsu, gitu kita nggak ada keahlian, harus polisi kecuali kita ada ahli ya melakukan gitu. Saya pernah sekali, itu pun bukan audit investigasi sebenarnya, adalah merupakan due diligence. Jadi dulu pernah saya ada perusahaan Amerika. Dia buka perusahaan kerjasama dengan perusahaan di Semarang, tapi nggak usah sebut PT-nya. Kita disuruh ngaudit kemungkinan ada pembelian fiktif, gitu. Pembelian fiktif ini kita akhirnya dari Jakarta berangkat ke sana. Pas berangkat saya itu seminggu di sana dengan staf saya waktu itu. Saya waktu itu masih supervisor lah ya kalau nggak salah. Itu kita nggak bisa temuin Pak, karena dokumen semua ada. Ternyata itu diantara, makanya kalau Bapak Ibu punya pendapatan, punya apa, jangan lupa bagi-bagi gitu, jangan kali-kali aja, tapi bagi-bagi juga harus gitu. Ya. Setuju Pak. Karena contohnya itu dia nggak bagi mungkin ke satu orang, contohnya ada 5 orang nih, saya bilang. Tapi yang satu ini mungkin agak dicuri iniin. Saya udah mau pulang, nggak ketemuan, susah karena dokumennya ada. Kebetulan perusahaannya adalah furniture, jadi beli-beli bahan gitu, kayu apa gitu. Untuk dikirim, jadi kursi dikirim ke Amerika. Karena dipakai juga bagus tuh untuk dikirim, untuk main film gitu. Karena dibikin sengaja untuk kayak kursi, tapi kursi baru dibuat, tapi kayak kursi zaman dulu gitu loh. Bahwa itu zaman berapa ratus tahun yang lalu gitu. Jadi kayak barang-barang unik gitu. Itu ternyata ada satu orang yang kasih tahu
yang melenceng gitu. Pak, Bapak udah ada temuan belum? Katanya sama saya. Oh belum. Akhirnya saya dikasih tuh bukti-buktinya bahwa palsu gitu. Buntut-buntutnya apa? Ya itu tadi, ke pengacara, ke pengadilan. Nah, dari situ saya kapok saya. Fee-nya berapa, tapi kita kapok gitu. Karena di sana waktu itu kebetulan itu langsung disita rumah, disita mobil, disita apartemen. Ya mungkin dari sananya juga orangnya langsung masuk penjara kan gitu. Ya orangnya juga keluarganya juga kan nggak terima udah selama ini enak-enak gitu. Akhirnya apa? Bawa pengacara, akhirnya ke pengadilan. Kita bolak-balik ikut terlibat kan capek juga. Jadi kalau saya pribadi selama ini sepanjang itu adalah untuk kepentingan akan ribut. Nah, saya nggak mau. Berapa kali tuh restoran, mungkin anaknya sama-sama anaknya jenderal, nggak duitnya banyak ya buka restoran gitu. Tiba-tiba ujung-ujungnya ribut. Saya berapa kali tuh diminta ngaudit, saya nggak mau. Karena apa? Ujung-ujungnya ke pengadilan, fee-nya berapa? Kita nanti panggil sama pengadilan, bila perlu kita diadukan oleh ke polisi. Nah, itu kan agak repot. Karena kebetulan kita nggak ahli di investigasi khusus gitu ya, mengenai permasalahan itu. Kalau saya kebanyakan di general audit, due diligence atau di group on prosedur itu yang saya banyak kerjain ya. Di luar ada divisi kita, divisi tax atau divisi saya ada juga divisi konsultan ya itu. Tapi kalau untuk yang ke investigasi gini selalu kita tolak. Kecuali nanti saya nggak tahu tahun depan ada nanti polisi yang ahli investigasi kita rekrut ya bisa juga. Karena duitnya pasti lumayan. Cuman ya kita harus pertimbangkan berapa kos yang akan dikeluarkan. Apalagi pengadilan juga belum tentu selesai 1 tahun 2 tahun. Gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Pak Imam kayaknya belum nongol ini. Apa hari ini nggak masuk? Masuk Pak. Cuman masuk, belum ada pertanyaan. Ada yang mau di-sharing Pak Imam? Cukup Pak. Cukup. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, ini yang Pak. saya belum dengar nih ibu-ibu nih. Besok nanti saya nggak tahu nih yang berapa ibu-ibu dari hasil ujiannya. Nih, belum bersuara nih. Oke, kita lanjut dengan satu lagi materinya. Yang besok mungkin ada keluar. Jadi kita ada 4 soal besok ya. Soalnya kemarin kan udah 3. Saya tambahin nanti 1. Yang akan kita bahas sekarang ini. Satu Pak, lagi. mau tanya tapi di luar ini Pak. Kan saya silakan Pak. Saya artikulasi semuanya Pak. Ini Pak siapa nih Pak? Matrikulasi semua nih. Pak siapa nih Pak? Imam Pak. Oh masa sih Pak Imam? Waduh, ini saya lihat dari pengalamannya, dari cara bertanya ini harus enggak loh. Saya juga nggak tahu Pak, padahal udah ngapalin. Iya, dari cara. Iya. Coba apa yang mau ditanya Pak Imam? Silakan. Kalau yang ujian sekarang kan oleh Bapak dikasih apa namanya itu pertanyaan terus kita jawab di rumah. Untuk yang 3 kelas lagi itu sama nggak Pak kayak gini? Enggak sih Pak, beda-beda. Jadi beda-beda. tergantung dosennya sih Pak. Jadi saya kebetulan saya berpikir kan dosen-dosen cara pendekatannya kan berbeda Pak. Gitu. Iya baik Pak. Tapi saya lihat sih memang dosen yang lain nggak tahu ya dosen pajak apa itu mungkin dia orang pemerintahan ya Pak Tri itu. Jadi saya juga nggak tahu. Kalau saya kan orang kerja saya mengerti kita sama-sama capek. Sama-sama ini yang penting Bapak Ibu mengerti paling tidak apa yang kita, makanya saya bilang jangan mengejar nilai tapi mengejar value. Baik Pak, makasih Pak atas masukan.